Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan jelaskan untuk UAS MPPL dengan pengajar Pak Hendra Jatmiko. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mulai dari yang untuk soal pertama. Bisa dilihat proyek yang saya ambil di saat saya mengerjakan UTS, yaitu proyek besar keluarga Kitaman pembangunan rumah berteknologi modern. Dengan latar belakang, proyek ini didasarkan dari kebutuhan keluarga itu sendiri, di mana penggunaan rumah tersebut tidak hanya dijadikan tempat tinggal, tetapi juga digunakan sebagai office, sebagai pekerjaannya. Sehingga, secara keamanan dan kenyamanan juga diutamakan bagi para pekerja dan staf yang sedang berada di sana. Dalam pembangunannya, keluarga Kitaman menggunakan menginginkan jika pembangunannya dibangun secara private atau tidak ada yang mengetahui jika ada proyek pembangunan di daerah rumahnya. Berteknologi modern tersebut juga berdampak terhadap kehidupan keluarga Kitaman sehingga ada pembatas antar ruang lingkup kerja terhadap privasi keluarganya dan pekerjanya. Untuk harga proyek itu sendiri diperkirakan sekitar 8,2 miliar sampai 10 miliar. Selanjutnya, lingkup proyek. Dalam proyek ini beberapa hal yang mencakup privasi keluarga, keadaan office, ruang kerja para staf dan pekerja, keamanan satu gedung termasuk daerah office dan daerah keluarga pribadi, kenyamanan para staf dan keluarga pribadi, daerah luas dan menyenangkan untuk satu gedung, ruang kerja yang terbagi-bagi sesuai keahliannya. Dalam kondisinya, staf dan keluarga akan dapat disatukan dalam suatu daerah yang bisa diakses oleh kedua belah pihak. Tujuannya, pertama, membangun pembenahan daerah pribadi dan daerah kerja yang tidak bisa disatukan. Yang kedua, peningkatan kualitas dan performa para pekerja dan staf. Ketiga, kenyamanan satukan sehingga keluarga dan para pekerja bisa nyaman. Keempat, menyatukan para pekerja dan keluarga kita akan tetapi tidak lupa dengan ruang pribadinya. Kelebihannya apa sih? Yang pertama, keamanan yang lengkap dan mumpuni. Dengan keamanan tersebut yang menyeluruh, tidak ada celah sedikit pun. Maka setiap kejadian yang terdapat pada seluruh gedung tidak akan terekam, tidak ada matinya. Eh, pada seluruh gedung bisa direkam dan tidak ada matinya. Jadi bagi keluarga dan staf dan para pekerja bisa dengan leluasa tanpa perlu memikirkan apa yang terjadi di seluruh gedung. Untuk masalah penyimpanan, menggunakan basis cloud. Di balik kelebihan tersebut, terdapat keterbatasan yaitu dengan basis cloud tidak ada yang bisa menjamin jika server yang digunakan sedang maintenance atau menggunakan basis mobil sebagai pinjaman cloud dari pihak ketiga, bukan untuk milik sendiri. Yang kedua, yaitu daerah yang terhubung dengan maksud keluarga dan staf bisa saling berkumpul untuk silaturahmi atau bertukar cerita antar staf, istilahnya sebagai ruang untuk berkumpul satu sama lain. Kelebihannya yaitu seperti bahasanya, yaitu daerah terhubung, yaitu kedekatan staf dengan keluarga terjalin dengan erat dan tidak adanya ketergangguan antar satu sama lain. Terbatasan ruang ini hanya bisa menampung 60 orang total maksimal. Tidak mungkin lebih dari itu karena hanya akan menambah kesesakan. Sehingga para pengguna yang masuk ke ruangan ini harus memiliki kepentingan khusus terhadap satu sama lain atau tidak selalu keluarga pribadi dan staf. Untuk selanjutnya, tahapan yang akan dilakukan yaitu yang pertama untuk minggu pertama di hari pertama dan sampai ketiga yaitu bertemu dengan klien, yaitu mengisi pembahasan secara rinci blueprint, bagaimana proyek ini dilakukan, diskusi antar staf dan proyek, dan lain sebagainya. Yang kedua, requirement, yaitu dengan jadwal minggu pertama pada hari keempat sampai hari keenam. Setelah pembicaraan mufakat dilakukan dengan ketemu klien pada hari 1 sampai 3, para bawahan keluarga kita akan menghubungi para pemasok bahan dan alat baku dan memantapkan dalam pada asas yang bekerja untuk membangunnya. Selanjutnya yaitu kontrak pada minggu pertama hari ke-7 sampai minggu kedua hari ke-8 dan ke-9. Seluruh sumber daya sudah terkumpul,
Mulailah dengan tahap kontrak dan pengelompokan sesuai bidang ahlinya. Di sini para pekerja akan dipresentasikan oleh manajer keluarga Kitaman bagaimana blueprint yang telah dilakukan sebelumnya dan menandatangani sebagai tanda jika para pekerja sungguh-sungguh untuk mengerjakan proyek ini. Selanjutnya yaitu eksekusi, yaitu minggu kedua, hari ke-10 sampai hari ke-14 sampai minggu ketiga, hari ke-15 sampai hari ke-21, yaitu pengerjaan pun dimulai sesuai bidang keahliannya dan sesuai yang telah dipresentasikan. Selanjutnya controlling, yaitu minggu kedua, hari ke-10 sampai 14 sampai minggu keempat, hari ke-28, yaitu bersamaan dengan eksekusi, pemodelan, desain, implementasi, dan testing. Controlling itu Controlling itu bersama dengan eksekusi controlling difungsikan untuk memantau dan melihat-lihat para pekerja apakah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya permodelan yaitu pada minggu kedua, hari ke-10 sampai ke-13. Di dalam eksekusi tersebut, pemodelan akan melakukan tugasnya terlebih dahulu. Ketua pelaksana akan mengirim beberapa arsitek ke beberapa penjuru supaya pengerjaan tidak dilakukan oleh satu orang saja. Dengan menggunakan tersebut, beberapa arsir untuk membangun gedung akan membersihkan waktu pengerjaan. Selanjutnya desain minggu kedua hari ke-13 sampai hari ke-14 masih dengan para arsitek akan tetapi sekarang membawa beberapa orang developer dan kontraktor yang bertugas untuk mengolah sumber daya yang akan digunakan dan apa saja yang diperlukan dari sumber daya tersebut dalam suatu ruangan ini dan lain sebagainya. Selanjutnya implementasi yaitu minggu ketiga pada hari ke-17 sampai hari ke-21 hingga minggu keempat hari ke-21 sampai 24 semuanya telah terencana dengan sempurna. Para pemodelan, desain, dan juga dan juga pembangunan sudah selesai. Sekarang waktunya Manjur untuk mencari tukang untuk menggarapnya dilakukan secara instan dan sempurna karena sudah disortir saat jadwal kontrak dilakukan. Pengerjaan harus dilakukan secara hati-hati supaya tidak ada membahayakan ke depan. Selanjutnya sudah jelas testing. Minggu keempat, hari ke-25 sampai 26, seluruh gedung sudah jadi sempurna, waktunya untuk uji coba bagaimana keadaan dan kekedapan untuk pembagian daerah. Terlebih lagi satu lingkup ini terdapat daerah pribadi dan daerah office. Memastikan dalam satu keluarga Kitaman turun untuk memastikannya apakah sesuai dengan yang diharapkan. Terakhir, yaitu closing. Jadwal minggu keempat, hari ke-7, 27, dan 28. Dan 28. Tahapan terakhir dari seluruh akhir proyek yang dikerjakan setelah semuanya sudah diuji coba dan berhasil sesuai yang diinginkan oleh keluarga Kitaman. Maka pihak Kitaman sudah mulai membayar seluruh para pekerja sesuai upah yang telah ditangani oleh mereka dan sudah siap untuk dipakai. Untuk soalnya adalah sebagai ini durasi aktivitas mulai 1 sampai 12, dicoba finishing closing dengan durasi sebagai berikut. RAB pembagian pembagian biaya antara project leader, analisis, program trainer, integrator, dan biaya personil untuk perangkatnya, pelatihannya, dan launching. Untuk biayanya adalah sebagai berikut, peserta dengan PPN 12% dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya penugasan personil. Di sini kita project project manager kita sendiri. Untuk analisis kita bagi dua kelompok. Project programmer, maksud saya programmer kita bagi 3 kelompok. Untuk PR yaitu trainer kita bagi 2 untuk wawancara dan lain sebagainya. Integrator kita bagi 1 kelompok saja. Gitu. Untuk yang ini yaitu pembagian dalam bentuk biaya. Untuk yang ini dalam bentuk tuh. Selanjutnya untuk tabel ada sebagai berikut jalur kritisnya. Untuk yang C yaitu beberapa hari mereka mengerjakan, di hari keberapa mereka mengerjakan setelah dalam tabel ini. Bisa dilihat pada tabel ini. Untuk yang D yaitu perbandingan RAB terhadap bobot, yaitu sebagai berikut. Ini hari pelaksanaan hari ke-16 dan 26. Selanjutnya yang terakhir yaitu
cash flow, keuntungan dari penggarapan proyek ini. Mungkin itu saja untuk yang Excel nomor satu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor dua, yaitu proposal. Pada proposal ini saya memberi judul pembangunan rumah berbasis IoT dengan nomor sebagai berikut. Latar belakangnya yaitu pengembangan teknologi dalam konstruksi dengan rumah telah mengalami kemajuan yang pesat pada dekade terakhir. Teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita merancang, membangun, mengelola rumah. Dulu, rumah dibangun dengan metode yang relatif konvensional dan memakan waktu lama. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, sektor konstruksi rumah kini telah bertransformasi menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan lebih berfokus pada kenyamanan serta kebutuhan fungsional penghuni. Selanjutnya, keberlanjutan dan pengembangan teknologi. Teknologi dalam desain rumah tidak hanya berfokus pada kenyamanan, efisiensi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Kesadaran global akan pentingnya mengurangi dampak perubahan akan iklim akan kebutuhan untuk beralih ke sumber energi terbarukan, dorong semakin banyak rumah yang dilengkapi dengan sistem energi terbarukan seperti panel surya. Dengan penggunaan panel surya, rumah dapat menghasilkan energi listriknya sendiri dan sumber daya alam yang terbarukan, mengurangi ketergantungan pada listrik dan energi fosil dan mengurangi biaya efek operasional dalam jangka panjang. Masalah saya di sini adalah bagaimana perkembangan teknologi dalam konstruksi dan desain rumah dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pembangunan rumah. Yang kedua, apa saja dampak penggunaan teknologi rumah ramah lingkungan dan energi terbarukan seperti panel surya, material, bangunan hijau terhadap keberlanjutan pembangunan rumah. Yang ketiga, bagaimana penerapan IoT dan sistem otomatisasi dalam rumah kita meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi dalam penghuni rumah. Keempat, apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi canggih dalam desain konstruksi rumah Indonesia? Kelima, sejauh mana penggunaan teknologi dalam desain dan konstruksi rumah berperan dalam menciptakan rumah yang lebih aman dan tahan bencana? Keenam, bagaimana teknologi digital seperti BIM dan CID mengubah cara arsitek dan konstruktor merancang serta membangun secara kolaboratif? Ketujuh, apa peran teknologi dalam menciptakan rumah dari menghemat lebih energi dan mengurangi konsumsi energi rumah tangga? Kedelapan, apa saja keuntungan dan kekurangan dalam penggunaan konstruksi 3D, yaitu printing dalam bentuk kasar, dalam desain, dan pembangunan rumah modern. Untuk ruang lingkupnya, kita adalah sebagai berikut, yaitu perencanaan 4 minggu, desain 8 minggu, pembangunan 20 minggu, konstruksi 24 minggu, pengujian dan implementasi 12 minggu, pemeliharaan dan evaluasi 8 minggu. Metode yang dipakai yaitu waktu penyelesaian proyek, biaya proyek, kualitas konstruksi, kinerja sistem IoT, kepuasan pengguna, tingkat keamanan dan privasi, efisiensi energi. Risiko-risiko yang ada yaitu perubahan teknologi yang cepat, ketergantungan pada infrastruktur IoT, keamanan data dan privasi, biaya operasional yang tinggi, keterampilan tim yang tidak memadai, perubahan kebijakan pemerintah, terlambatan pengiriman material. Dokumen-dokumen yang dihasilkan dari proyek tersebut, rencana proyek, laporan kemajuan, dokumen desain, dokumen pengembangan, dokumen konstruksi, dokumen pengujian dan implementasi, dokumen pemeliharaan dan evaluasi, dokumen keamanan dan privasi, dokumen perubahan dan menurut pembangunan yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat keuntungannya adalah sebagai berikut juga. Lewat pelaksanaannya sudah tertera sebagai berikut. Tarikan biayanya sudah saya cantumkan di sini. Tenaga pelaksana yaitu project leader, yaitu sebagai utamanya. Kedua, analis. Yang ketiga, arsitek. Empat, programmer back-end, programmer front-end. Selanjutnya, integrator, sistem administrator, QA engineer, project manager, end user, sistem arsitek, system leader, developer, draftsman. Oh ya, yang terakhir yaitu draftsman. Mungkin itu saja yang bisa saya. Oh ya, untuk misalnya
Ini agenda kegiatan saya. Mungkin untuk formatnya sama Pak. Mungkin bisa dibilang mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Yang AB-nya adalah sebagai berikut. 14 increment dihitungnya per hari. Untuk operasional perangkat, trainer member, closing, dan materi. Penugasannya adalah sebagai berikut. Yang ini adalah dibagi berdasarkan waktu. Yang ini dibagi berdasarkan uang yang atau upah yang diberikan. Berikut adalah network diagramnya. Dengan critical path adalah yang ini. Untuk yang C, itu adalah pelaksanaan per harinya dilaksanakan dan itu siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan tersebut sebagai berikut. Yang D, yaitu bobot RAB dan jadwal pelaksanaan hari ke berapanya. Persentase akumulasi untuk yang 2ABC, yaitu cash flow, keuntungan, standar tertinggi, dan perhitungan sebagai berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Terlebih lagi untuk dosen saya, Pak Hendra Jatmiko. Mungkin ini adalah UAS terakhir saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.